Berikan kekuasaan pada khilafah, tegakkan khilafah, maka Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Sekarang khilafah itu adalah bagian daripada ajaran Islam yang mengatakan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam. Dari mana? Jangan terjilkan Islam seolah-olah Islam itu mewariskan sistem politik yang penuh darah. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya. Saya akan mengkampanyekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tahun politik menjelang Pilpres atau Pemilu 2024 tampaknya tidak hanya menjadi ruang untuk meneriakkan secara lantang tentang copras-capres atau caleg, tetapi juga bisa menjadi ajang bagi kelompok ormas tertentu, terutama ormas Islam yang selama ini sudah dibekukan atau sudah dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh pemerintahan Jokowi. Salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, ini sudah berulang-ulang meneriakkan doktrin mereka yang ingin menggantikan ideologi negara Pancasila dengan sistem khilafah, yang mengakui bahwa dunia ini dipimpin oleh khalifah. Meskipun demikian, mereka tidak berani terang-terangan melakukan aksinya menggunakan nama HTI, karena memang sudah dilarang untuk melakukan aksi-aksi secara vulgar dan terang-terangan. Oleh karena itu, cara yang mereka lakukan adalah dengan menjadi penumpang aksi gelap di berbagai demo masif yang belakangan ini kerap terjadi di tahun politik. Nah, salah satu dedengkot HTI yang selama ini nyaring lantang berteriak untuk menerapkan sistem khilafah di Indonesia adalah Ahmad Khosynuddin. Ya, Ahmad Khosynuddin memang bukan orang sembarangan di HTI. Ia dikenal pernah menjadi Direktur Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia atau sering disingkat dengan PKBH HTI. Ia juga menjabat sebagai Ketua LBH Pelita Umat, yang dijadikan sebagai corong untuk meneriakkan doktrin-doktrin khilafah dengan tujuan utamanya adalah untuk menggantikan Pancasila dengan sistem khilafah. Tidak hanya itu saja, meskipun tidak dilakukan secara terang-terangan, bahkan ia seringkali juga meneriakkan tentang Pancasila dan NKRI, tetapi diduga kuat pernyataan-pernyataan semacam itu hanya lahir di dalam Ahmad Khosynuddin ini memang sering teriak-teriak tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga sering meneriakkan tentang narasi Pancasila. Tetapi diduga kuat hal itu hanya merupakan apa yang ia ungkapkan secara lahiriah. Ia hanya bertakiah melakukan upaya kebohongan kepada masyarakat Indonesia agar mereka tertipu, agar rakyat di negeri ini tertipu dan mereka lama-kelamaan bisa terhasut dan terprovokasi untuk bersama-sama mendukung impian dan cita-cita dari Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, salah satu diantaranya yang menarik belakangan ini yang ia lontarkan adalah ia memprovokasi para jenderal yang lahir dari kalangan umat Islam untuk bersama-sama menegakkan sistem khilafah. Tidak hanya bermanfaat di Indonesia, tetapi juga bermanfaat bagi dunia, karena bagi Hizbut Tahrir Indonesia, dunia ini hanya ada satu pemeluk agama, yaitu agama Islam dengan menegakkan syariat Islam sebagai hukumnya. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu saja apa yang dilontarkan oleh Ahmad Khosynuddin ini mendapatkan perlawanan keras dari seluruh bangsa Indonesia, khususnya dari kalangan Nahdliyin, yang kita yakini bahwa NU inilah yang selalu berdiri di garda terdepan dalam upaya untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Takbir! Takbir! Karena itu saya seru
kepada Anda yang menjadi jenderal-jenderal dari putra-putra terbaik umat Islam. Anda memiliki kekuatan. Di tangan Anda perubahan umat ini akan bisa terjadi. Anda diberi amanah oleh Allah, dan dengan amanah itu Anda bisa membuat perubahan bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Karena itu ambillah kemuliaan itu sebagaimana Sa'ad bin Mu'adz mengambil kemuliaan. Berikan kekuasaan pada khilafah, tegakkan khilafah, maka Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Sekarang khilafah itu adalah bagian daripada ajaran Islam yang mengatakan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam. Dari mana? Jangan kerdilkan Islam seolah-olah Islam itu mewariskan sistem politik yang penuh darah itu. Penuh dengan pembunuhan, penuh dengan penyelewengan, baik terhadap syariat maupun hakikat. Ini sebuah pola pikir yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Khilafah itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya, saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Tidak ada. Menuju tegaknya Al-Islam, menuju tegaknya syariah dan khilafah. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kita tentu sangat menghargai nilai-nilai pluralisme. Silahkan menganut ideologi apapun, saya kira tidak ada larang di negeri ini sepanjang tidak pernah punya keinginan dan mimpi untuk mengubah ideologi Pancasila. Berkat Pancasila juga Indonesia yang beragam, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan, akhirnya bisa menyatu, bisa hidup rukun dan damai di bawah naungan ideologi Pancasila. Inilah cita-cita besar yang sangat visioner dari para founding fathers kita, para pendiri bangsa, bahwa satu-satunya sistem yang mampu merekatkan nilai-nilai kerukunan di antara nilai-nilai kemajemukan dan kebinekaan di negeri ini hanya satu, yaitu Pancasila. Dan itu sudah melalui proses sejarah yang sangat panjang. Oleh karena itu, kalau ada paham-paham yang ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara, tentu saja harus kita lawan, dan ini sangat membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana bisa negara kita yang sangat majmuk, yang sangat plural, yang sangat dengan nilai-nilai kemajemukan bisa diseragamkan dan disatukan dalam satu agama? Ini tentu saja justru sangat menyalahi nilai-nilai sunatullah. Kita bangsa Indonesia tentu saja sudah menjadi negara damai, negara yang beragam tetapi bisa disatukan menjadi sebuah ikatan persaudaraan yang tidak pernah bisa luntur dengan menggunakan alasan apapun. Oleh karena itu, kalau HTI selama ini teriak-teriak bahwa mereka tidak pernah menentang Pancasila, bahkan mereka juga berteriak lantang untuk menjaga NKRI, itu sebenarnya hanya merupakan sebuah takiyah, hanya sebuah penipuan, sebuah kebohongan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui seluruh bangsa kita. Dalam situasi demikian kita perlu berhati-hati, perlu waspada, jangan sampai kita terhasut, terprovokasi oleh ulah para dedengkot HTI yang selama ini berteriak lantang tetapi sok-sokan ikut meneriakkan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang telah dilakukan oleh Ahmad Khosimuddin, orang yang mengaku dirinya sebagai advokat, bahkan juga mengatakan bahwa dirinya itu sebagai sastrawan politik, ini tentu saja harus kita cermati, kita waspadai bersama. Dan setiap kali ada pernyataan-pernyataan dedengkot HTI yang mencoba untuk mengelabui atau bertakiyah dengan meneriakkan tentang ideologi Pancasila dan NKRI, semuanya hanyalah merupakan sebuah tipuan, hanya sebuah fata morgana. Mereka yang sudah berjuang bertahun-tahun untuk menegakkan sistem khilafah hingga akhirnya menjadi ormas yang terlarang, tentu saja membuat mereka menjadi kelompok atau barisan sakit hati yang mencoba untuk melakukan resistensi, perlawanan terhadap apa yang telah mereka terima selama ini. Oleh karena itu, sebagai ormas terlarang, tentu saja ini menjadi kesadaran kolektif bersama, tidak hanya kalangan nahdliyin tetapi juga
kita semua sebagai bangsa bahwa apapun alasan dan dalihnya menyeragamkan negeri kita yang penuh dengan nilai kemajemukan, penuh dengan nilai-nilai pluralisme, kalau akan diseragamkan menjadi satu agama dalam sebuah atap global yang menghilangkan atau menghapuskan sekat-sekat nasionalisme, ini tentu saja merupakan hal yang sangat membahayakan kesatuan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ideologi Pancasila sekali lagi sudah menjadi ideologi yang final, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi, apalagi ada ormas Islam yang sudah dinyatakan sebagai ormas terlarang, mencoba untuk meneriakkan kembali dengan sistem khilafah yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita bangkit dan melawan, apapun dalih dan alasannya, negeri kita tidak boleh diganggu dan diusik oleh siapapun yang mencoba untuk menggantikan Pancasila ini sebagai ideologi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.